Sesepuh kita, sesepuh di RT 6269 ini mungkin dulu nggak percaya Mbak kalau di sini untuk budidaya ikan itu nggak bisa, mungkin pemikirannya tidak bisa. Soalnya apa? Itu limbah sama sampah yang dari hulu itu banyak sekali. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Saya atas nama Rahmat Suryadi, Ketua Mino Jelontor Asri di alamat Dukuh Gedong Kiwo, Mantri Jeron, Yogyakarta. Yang mempunyai ide itu awal mulanya idenya itu dari pengurus RW. Itu kita cuma iseng-iseng aja ngobrol. Sebenarnya saya pribadi sama ketua RW pertamanya. Awal mulanya ini irigasi, terus sangat kotor sekali Mbak. Itu dulu dangkal, dari kedalaman air cuma mungkin 1 kaki gini, dangkal banget. Terus kita sebelum budidaya ini kita ada penggalian walet, jadi penggalian sedimen endapan lumpur itu kita naikkan. Jadi itu tahun 2016 itu kita ngobrol-ngobrol sama dinas, sama dewan. Kita hanya iseng aja untuk pengen budidaya ikan yang seperti di Jepang itu Mbak, yang di aliran air yang sangat bersih. Kita pengennya kayak gitu, jadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata itu disetujui. Jadi kita langsung disuruh bikin RAP, apa keperluannya, langsung itu berapa bulan ya, kemarin 1 bulanan itu langsung di ACC. Modal awal pertama itu dari pembuatan sekat ikan, terus pakan pelet dan jaring-jaring itu kayak dream kayak gini itu semuanya totalnya 50 juta Mbak. Itu dari bantuan dari dinas juga. Itu dokumennya itu kalau untuk budidaya ikan di selokan kayak gini itu wajib harus mempunyai izin Mas. Izin itu izin dari dinas PSDA yang untuk yang pengurusan air, sama petani-petani yang ada di Bantul, di Sewon. Itu petani-petani di Sewon itu kita panggil di sini, kita dudukkan bersama, kita ngobrol bareng-bareng bahwa kita mau ingin budidaya ikan di selokan di aliran air ini, itu gimana. Ternyata para petani juga antusias, setuju, tanda tangan. Ya udah kita bikin apa ya surat atau apa, kita ajukan ke dinas untuk membuat perizinan gitu. Kalau nggak ada izin nggak bisa Mas, untuk budidaya ikan kayak gini nggak bisa. Ya ini pengurusnya itu sistemnya kita kelompok. Ini selokan ini diapit 2 RT dari 62 sama 69. Sesepuh kita, sesepuh di RT 6269 ini mungkin dulu nggak percaya Mbak kalau di sini untuk budidaya ikan itu nggak bisa, mungkin pemikirannya tidak bisa. Soalnya apa? Itu limbah sama sampah yang dari hulu itu banyak sekali. Kita pakai seket apa ya Mbak, modelnya kayak seket jaring yang terbuat dari besi. Itu ada 5 titik untuk menanggulangi sampah. Jadi dari atas itu ada 1, 2, 3 yang masuk sini itu udah agak bersih, tapi masih ada 1, 2 yang lolos gitu. Jadi 1, 2, 3 kita kasih seket, terus di lokasi itu udah agak bersih. Jadi kita pakai seket besi, itu ada petugasnya sendiri nanti yang untuk pengambilan sampah-sampah di seket itu, yang nutupi seket. Kan terutama kalau seket itu tertutup sampah itu biasanya air akan penuh. Jadi bisa dilihat nanti air akan penuh, itu berarti di situ ada sampahnya banyak. Ya, itu tantangan pertama, itu kita untuk menanggulangi sampah. Jadi sampah
yang di masyarakat, mungkin masyarakat yang dari hulu sana itu masih banyak pembuangan sampah itu di kali atau di selokan. Jadi kita kena imbasnya dari sampah yang sangat luar biasa sekali. Untuk pembuangannya kita kerepotan juga. Nomor 2 itu di pakannya, di pakan pelet, itu namanya pelet. Dari tahun 2017 sampai hari ini tahun 2023 itu pelet yang proteinnya sangat tinggi itu harganya naik dan sangat tinggi sekali. Dan penjualan ikan kita juga harganya cuma stabil dari tahun dulu sampai sekarang itu sama terus. Tujuan pertama itu dulunya kita hanya pengen di RT 69 sama 62 itu lebih guyup rukun, Mbak. Itu sebenarnya sebelum ada ikan itu udah guyup, tapi kita cuma tambah merekatkan lagi, tambah saling ada komunikasi, sering ada kumpulan, itu kan lebih guyup lagi. Kita jual di umum itu kayak masyarakat umum, Mbak. Jadi kita kalau bahasanya ecer ya, tapi selanjutnya bisa diambil sama tengkulak. Tengkulak itu biasanya jaring sendiri, nimbang sendiri. Kita hanya menyaksikan timbangan aja itu, tapi harganya biasanya yang ecer sama yang tengkulak beda. Sebenarnya ini udah dipanen itu dari hari Minggu yang kemarin, itu udah kita ambil 9 kental. Itu kalau total ikan terangkat semua itu biasanya 1 ton lebih. Kita nggak pernah ngitung ya, Mbak. Yang jelas itu biasanya kita beli bibit itu 2,5 kental untuk bibit aja. Itu untuk anggaran bibit itu sekitar hampir 9 juta. Setiap harinya itu dari pagi itu biasanya 2 ember, ini berapa, 15 kilo. Itu satu hari pagi, terus nanti sore segitu lagi. Jadi sekitar 20 sampai 30 kilo satu harinya. Kita itu susah ya, Mbak. Kita belikan yang organik atau yang pelet yang premium harganya lebih murah. Itu kualitas di ikan juga beda. Nggak gede-gede, nggak gampang gede. Jadi kita harus belinya yang proteinnya tinggi. Padahal yang protein tinggi itu harganya naik terus sampai hari ini itu hampir 400. Satu saknya itu 30 kilo. Kalau tengkulak itu biasanya sampai 24 sampai 25, tergantung nanti budidaya yang lain kan, nggak cuma di sini, di Waduk, Gajah Mungkur itu ada. Itu kalau di sana nggak banjir ikan itu harganya juga stabil 24. Tapi kalau di sana banjir biasanya sampai 23 juga, rendah sekali. Omsetnya itu ya sekitar di total kotornya itu sekitar 40 lebih. Itu biasanya itu ada keuangan sendiri yang ngurus kita. Saya ketua ikan itu biasanya kita tidak tahu malahan. Perawatannya itu sangat gampang sekali, cuma membersihkan sampah, Mbak, sama ngasih makan setiap pagi sama sore aja udah. Itu sama mungkin kita lihat debit air. Itu kalau debitnya rendah berarti seket yang di atas sana kena sampah. Jadi nanti petugas sendiri ada yang membersihkan. Biasanya cuma gitu. Belum pernah diambil atau apa, belum pernah. Aman di sini. Mungkin masyarakat sini udah tahu kalau ini ada kelompoknya. Kalau cuaca pas musim penghujan itu pengaruhnya cuma pH-nya air itu mungkin agak rendah, jadi ikan agak stres. Biasanya kan air agak kotor, agak gelap gitu, airnya agak semu kecoklatan, jadi ikan agak stres. Terus kalau hujan itu nggak mungkin banjir sini, Mbak. Ini di sini di selatan sana ada bak kontrolnya. Jadi nanti ada petugas sendiri yang untuk buka bak kontrolnya gitu. Jadi nggak mungkin banjir. Biasanya itu kalau bibitnya dapat yang bagus itu biasanya 2,5
bulan udah disortir Mas, udah dipilih yang besar-besar. Nanti total habis ikan itu biasanya 3 bulan udah habis. Kalau untuk rasio jadi itu ya 90% jadilah Mas sini. Mungkin tingkat kematian dari bibit itu nggak banyak. Kita nomor 1 ikan nila ya Mas, untuk penjualan itu, untuk dijual itu ikan nila. Terus untuk ikan yang lain itu ada ikan emas sama ikan koi juga. Itu untuk bagus-bagus lah itu. Yang untuk budidaya ini sekitar 200 meter. Ini kan masih ke selatan, itu ada. Jadi sekitar yang terakhir di selatan sana. Harapannya untuk kelompok Mina Jelontoro ini mempunyai alat pembuatan pelet mandiri Mbak. Jadi kita kalau untuk pembelian pelet pabrikan itu kita kewalahan. Nomor 2 untuk penanggulangan sampah itu mungkin dari dinas DLH ya itu ya Mas, itu mungkin bisa apa ya, bisa menanggulangi lah atau mempunyai saran atau apa untuk menanggulangi sampah sendiri. Motivasi ikan itu terutama kita harus mempunyai media dulu Mbak. Jadi kita kalau nggak punya media, kalau cuma pakai apa ya kayak kolam atau apa itu juga bisa, tapi untuk perkembangan ikan itu agak melambat. Kalau di aliran deras ini besarnya cepat sekali. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.